kan itu juga diskusi diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan Al-Quran. Tambah lagi apa? Al-Mu'jiz. Mu'jizat. Nggak bisa ditandingi. Terus ditambahin lagi. Al-Wasil ilaina bitawatur. Yang sampai kepada kita bukan melalui perorangan, tapi melalui generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita. Itu mutawatir. Terus ditambahin lagi al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya ibadah, salah ibadah. Tapi Imam Zarqani menjelaskan itu dimaksud ibadah, gak usah niat, automatically ibadah. Tapi kalau yang lainnya aktivitas kan harus pakai niat, baru dia bernilai ibadah, yaitu niatnya lillah. Yang terakhir, yang kemudian disebut sebagai definisi Al-Quran dan penting bagi kita. Apa itu yang terakhir? Al-Mabdu bisuratil Fatihah, Al-Makhtum bisuratil Nas. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Itu dia namanya Al-Quran. Kalau yang Yasin dicetak malam Jumat, dibagi-bagi lagi bacaan, itu Al-Quran apa bukan? Bukan. Itu namanya bagian dari Al-Quran. Surat Yasin lagi. Itu yang di HP Al-Quran bukan? Al-Quran. Al-Quran. Jadi demikian para ulama mencoba berusaha bagaimana memprotek agar Al-Quran proporsional gitu. Nah, membacanya ibadah. Zoom kita bukan cuma sekedar membaca. Mudah-mudahan kita punya pengalaman spiritual yang sama terkait surat-surat yang kita baca dalam Zoom ini, tafsirnya. Barangkali mungkin 80 atau 90% terkait dengan hari kiamat. Maka kita menjadi bercermin. Kita menjadi mendapatkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Sampai pada surat yang akan kita baca. Nah, tak terasa kita punya pengalaman spiritual itu. Dan mudah-mudahan positif. Allah informasikan luar biasa, mengerikan, dahsyat hari kiamat. Tapi pada saat yang sama Allah menginformasikan bahwa kedahsyatan luar biasa itu tidak dialami oleh orang-orang yang beriman. Nah, itu letak syukurnya kita. Apalagi pada usia senja ini, gitu kurang lebih. Nah, pada surat yang akan kita baca ini juga masih terus akan bercerita tentang itu. Silahkan slide kedua Pak Jamal. Nah, ini dia. Tafsir ya. Tafsir penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbirullahu ta'ala an ahwali yaumil qiyamah wa amaratiha. Allah menginformasikan pada surat Al-Insyiqaq ya, ayat 1 sampai 15 ini kalau nggak salah. Tentang apa? Kita bahasanya huru hara. Huru hara nggak seperti yang terbayang dalam pikiran kita. Ya. Tapi Allah yang memberikan gambaran. Huru hara kiamat. Wa amarotiha. Tanda-tandanya. Amarotiha. Haknya kembali ke al-qiyamah. Tanda-tanda kiamat.
biqaulihi, dengan firman-Nya, idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Syaqqat fi'il madhi. Padahal setelah iza harus mudhari. Ketika setelah iza fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Udah terbelah belum? Belum. Kenapa pakai fi'il madhi? Pasti. Tuh, pasti ya. Pasti nanti. Kiamat. Wa azinat li rabbiha. Azinat bermakna sami'at. Apa fa'ilnya? Hiya kembali as-sama. Langit mendengar. Li rabbiha, li amri rabbiha. Perintah Tuhannya. Jadi terbelah atas dasar perintah. Suruh. Terbelah kamu, terbelah. Wa huqqat. Huqqat dari haqqo. Haqqo benar. Lalu di pola majhul. Huqqat. Mu'annas kembali ke as-sama. Dan benar itu. Benar dengar, benar terbelah. Dengar apa? Dengar perintah. Apa perintahnya? Terbelah. Itu kurang lebih. Ai idza tasyaqqaqatis sama. Artinya apabila langit terbelah, wa tasadda'at, sama dipecah. Mu'zinatan, karena mendengar. Mu'zinah. Azinat tadi. Mu'zinah ya izin sama. Bi kharabil alam. Jadi ini memberikan izin gitu kalau letter luck-nya. Kepada hancurnya alam. Mu'zinah dalam kata ini itu lebih komunikatif ketika diartikan memberi tanda. Ya, ada izin, ada azan, ada uzun. Azan didengar oleh uzun. Azan artinya izin. Izin sholat boleh. Tanda gitu. Nah ini juga mu'zinatan, memberi tanda. Hancurnya alam. Alam ini bahasa teologis. Kalau diartikan masiwallah, yang selain Allah, itu alam. Maka Allah disebut Rabbul Alamin. Semua alam. Siapa Rabbnya? Allah. Alam malaikat, itu Rabbnya Allah. Alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam benda-benda. Ya. Semuanya Allah punya. Itu. Oke, kita teruskan. Wan siqaquha, ini min alamatil qiyamah. Terbelahnya merupakan tanda-tanda kiamat. Wa ata'at rabbaha, dia taat pada Tuhannya. Langit. Jadi coba bayangkan, bumi termasuk benda-benda langit apa bukan? Sama benda langit. Dia kan planet. Planet bumi. Adanya di mana? Di langit. Ya, kan dia tak berpegangan, sama dengan benda-benda lain. So, oke.
Jadi kalau yang dalam konteks pecah, dalam konteks kiamat, nggak disebut bumi, karena dia masuk langit. Iya. Wa ata'at rabbaha, dia taat kepada Tuhannya, wan qadat, dan qadat tunduk lahu kepadanya. Tunduk sebentar. Dia tunduk. Siapa yang tunduk? Langit masuk bumi. Masuk bumi. Oke. Tunduk terhadap dalam konteks fi ma'amar. Apa yang diperintahkan. Jadi pecah itu perintah. Wa haqqalaha antuti amroh. Dan pasti, benaran itu pasti. Pasti dia taat kepadanya. Watan qad, dan tunduk. Watasma, dan dia mendengar. Dengar. Li'annahul azim. Sebab Allah itu azim, maha dahsyat, maha besar. Jadi besar bukan dalam artian physically saja. Bukan dalam artian otoritas saja. Tapi si bumi, si langit, si benda-benda itu mendengar perintahnya, itu dia azim. Nggak ada yang nggak mau. Maka dia disebut Al-Qahir. Qahir. Alladzi la yumani wa alladzi la yumana wa la yughalab. Qahir bisa memaksa dan tidak bisa dihalangi, tidak bisa dikalahkan. Bal qad qahara kulla syai'. Bahkan segala sesuatu. Sesuatu itu apa saja. Sesuatu itu enak sekali dipahami lewat sorof. Itu kan masdar dari sya'a. Sya'a berkehendak. Insya Allah. Terus yasha'u, sedang berkehendak. Maka masdarnya syai'. Syai'. Mungkinkah satu peristiwa terjadi tanpa kehendak? Nggak mungkin. Makanya Bang Napi itu jangan dipercaya. Kejahatan terjadi bukan saja karena ada niat. Nggak benar. Nggak benar. Tapi dalam konteks ilustrasi dia mungkin bisa jadi benar. Diteruskan, karena ada kesempatan. Tuh, dia kurang. Pada saat ada kesempatan, muncul niat. Niat itu masuk kategori syai'. Yaitu dari sya'a, kehendak, maka bahasa teologisnya masyiah. Masdar mimi dari syai'. Jadi enggak sembarangan itu kata syai'. Oke? Allah memaksa segala sesuatu. Wa khada'alahu kullu syai'. Dan semuanya tunduk. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Enggak ada yang enggak tunduk. Enggak ada. Telinga tunduk. Telinga tunduk. Saya disuruhnya mendengar. Nah gitu harus memvisualisasikan. Mata tunduk. Saya disuruhnya memandang bukan mendengar. Lidah, semua anggota badan kita. Dan dari sekian anggota badan yang luar biasa tunduk, sejak awal sampai akhir, nggak pernah bisa diperintah oleh yang punya, yaitu manusia,
jantung. Mata masih bisa diperintah, ngedip dia, merem dia, gitu. Ya, kuping, nah jangan dengerin, tidak bisa. Tapi kalau jantung jangan bergerak, nggak bisa. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita teruskan. Oke. Wa idzal ardu muddat. Apabila bumi muddat dari mad di bab tajwid ada dipanjangkan. Maksudnya nanti ada penjelasan busitok, yaitu dihamparkan. Dihamparkan udah nggak ada gunung, nggak ada bukit. Rata. Kayak kita masuk aula seluas timur baratnya bumi, utara selatannya bumi. Udah kebayang apa enggak itu? Puyeng ya, saking luasnya. Wa alqat ma fiha. Alqat melempar. Bumi melempar semua yang ada di dalamnya. Bahasa kita isi perutnya. Nggak usah isi perut bumi. Yang paling dimaksud di sini isi perutnya adalah itu yang di kuburan. Keluar semua. Wa takhallat. Karena dilempar semua kosong. Takhallat. Kosong. Ai wa idzal ardu busitat. Nah ini dia. Apabila bumi dihamparkan, wasuwiyat diratakan, wawusiat diluaskan. Bagaimana? Bizawali jibaliha wa akmamiha. Dengan menghilangkan gunung-gunung. Wa akamiha, wa akamiha, dan bukit-bukitnya. Jadi rata. Wa nasafaha hatta sarat qa'an safsafa. Sama nasafa meratakan. Ya, sehingga menjadi qa'an aula. Safsafa yang rata banget. Terus apa itu? Walufizat atau lafazat bisa memuntahkan. Pernah dengar kata lafaz? Lafaz. Tuh, ini artinya perluasan. Arti perluasan dari kata lafaz. Lafaz itu mengucapkan. Mengucapkan itu memuntahkan kata. Dikata membawa pikiran, memuntahkan pikiran. Nah, dalam konteks bumi, dia memuntahkan isinya. Dia muntahin. Ya, si A, si B, si C yang udah mati, keluarin. Tuh, ini dia. Wa akhrajat ma fiha minal amwat. Dan mengeluarkan orang yang sudah mati yang ada di dalamnya. Wal kunuz. Kunuz artinya simpanan. Simpanan maksudnya ada api, ada batu, batunya berapi. Semua. Kalau di bumi ada air, laut, sungai, tumpah. Dimuntahin. Gitu. Udah nggak kebayang, nggak menjangkau akal kita. Dan memang dalam ayat lain juga wa idzal biharu sujirat. Binatang semua juga dikeluarin. Wa torohathu, torohat melempar ila zohriha ke permukaan. Wa khallat khuluwan taman amma fiha, maka dia jadi kosong. Sempurna kosongnya, total. Wa takhallat ilallah. Nah, kalau hubungannya takhallat ilallah, ay tabarra'at min kulli man fiha. Bumi membebaskan diri. Dia keluarin, dia membebaskan diri.
dari semua yang pernah terjadi di permukaannya, lalu mati dimasukin. Tuh bumi, dulu kita juga sering suka bumi nggak mau terima lagi. Karena udah mau berhadapan sama Allah. Gitu kurang lebih. Ya, tabarra'at min kulli man fiha. Dia berbebas diri dari setiap orang yang ada di dalamnya. Iya. Wa min a'malihim. Nggak mau tanggung jawab, bebas. Saya nggak ada sangkut pautnya dengan kedurhakaan, kemaksiatan, kezoliman, kebohongan, nggak mau, lempar. Iya, demikian yang dimaksud wa takhallat ma fiha. Wa nadhirul ayah, nazir bandingan ayat, nazir bandingan, artinya serupa. Yaitu wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad terkait gunung. Faqul, bilang, yansifuha rabbi nasfa, akan diratakan oleh Allah. Fayadharuha qa'an safsafa, maka dia biarkan seperti halnya qa'ah itu aula, bumi saf-safan rata banget. La tara fiha iwaja wala amta, kau tidak melihat pada bumi yang sudah diratakan, gunungnya juga sudah enggak ada, kau enggak melihat iwajan ada bengkok, wala amta, nikung, nikung ada. Oke, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dia mendengar bagi Tuhannya dan taat. Huqqat ai istama'atu wa ata'at, dia dengar dan dia taat awamir rabbiha, perintah Tuhannya. Wa huqqalaha an tatakhalla, dan benar adanya dia akan mengosongkan. Wa tastami lima yurid rabbuha, dia mendengar apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Ayak muroha, perintahnya, li'annaha waqi'ah, sebab dia berada fi qabdatil qudratil ilahiyah, berada dalam genggaman kekuasaannya. Wa jawabu iza sama'un syaqqatu izatu, jawabnya mana? Mahzuf, dibuang. Li iradatit tahwil 'alan nas. Kenapa dibuang? Ingin apa bahasanya ini? Kalau ingin menakutkan nggak seberapa. Ingin memasukkan rasa takut kepada manusia. Wa takdir idza hadasa ma hadas ra'aitum a'malakum min khairin aw syarr. Idzan syaqqat artinya idza ma hadasa ma hadasa. Apabila terjadi apa yang terjadi, yaitu terbelah, maka takdir jawabnya kalian akan atau pasti melihat amal kalian, baik atau buruk. Jadi melihat bukan saat dibagikan, bukan saat dibagikan buku catatan seperti yang kemarin. Innal abrara lafi sijjin lafi 'aliyyin, innal fujjara lafi sijjin. Bukan saat itu. Ini saat itu, saat langit terbelah, huru-hara kiamat. Itu secara psikologis juga kita nggak bisa membantah. Pasti ingat. Ingat apa? Ingat perbuatan. Iya atau tidak? Ingat. Nggak usah kiamat. Sakit. Tuh. Begitu cara Allah menggiring. Karena sayang terhadap hambanya, maka dikasih sakit.
menggiring dia menjadi ingat kepada Allah. Sehingga boleh jadi dia berfirman, Nabi bersabda, "Idza aradallahu 'abdan bihi khairan yusibhu." Kalau Allah menghendaki baik pada si hamba, maka diberi musibah dalam tanda petik. Akhirnya musibah menjadi nikmat. Kenapa? Karena mengantarkan seseorang menjadi ingat. Itu gempa bumi semuanya pada takbir. Ya atau tidak? Diantarkan oleh Allah. Itulah cara Allah. Nah, maka dulu pernah punya teman, dia sakit, berobat, itu dokternya luar biasa. Kagum sama Allah dengan penyakit yang diberikan olehnya kepada hamba-hambanya. Apa kata si dokter? Allah luar biasa. Kita sejatinya bersyukur dikasih sakit. Itu dokter yang bilang. Mudah-mudahan ya. Dan itu ditangkap oleh rumah sakit Islam. Ya. Makanya jangan ke kemana itu di Salemba, Saint Carlos. Ditambah dibimbing. Di kamar-kamar ada doa-doa. Iya. Jadi kiamat, jangankan kiamat tadi yang sakit kecil aja itu mengantarkan. Maka dalam konteks ini ada huru hara dibahasakan ngelihat amalnya baik atau buruk. Tapi kan tidak salah kita pahami, ingat semua apa pekerjaan baik. Sehingga saat sakarat saja kita memang diperintahkan untuk ingat kepada amalan yang paling baik, yang paling ikhlas, sebagai manifestasi pengamalan dari hadis Nabi yang berbunyi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah menurut prasangka hambaku kepadaku. Apa perintahnya? Disuruh berprasangka baik. Betul. Aku banyak dosa. Besar sekali. Allah lebih besar. Aku yakin ya Allah Engkau memaafkan. Gitu kurang lebih. Nah ini tuh. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Manusia. Allah tuh manggil. Sungguh engkau itu berusaha keras, bekerja. Kadihun, berusaha keras, positif atau negatif. Baik positif atau negatif, itu tujuan pulang engkau pasti ke Tuhan engkau. Kadhan maf'ul mutlak dari kadih. Karena semua orang mukmin kafir bekerja keras dan ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan, famulaki. Maka engkau pasti akan menemuinya. Ayuhal insan, wahai manusia, wal muradu bihi al jins, yakni jenis manusia. Bukan mukmin saja, termasuk kafir. Alladzi, ini dia, alladzi yasmalul mukmin wal kafir, yang mencakup mukmin dan kafir. Kenapa? Innaka amilun fi hadhil hayat. Anda bekerja dalam hidup ini, wa mujahid sungguh-sungguh, wa mujid sama sungguh-sungguh fi amalika. Wa masiru sa'ika, tempat kembali perjalanan engkau dan amal engkau, ila rabbika, pada Tuhan engkau. Ini juga masih ada kata yang dibuang. Ila rabbika, takdirnya ila jazai rabbika, balasan Tuhan engkau. Au ila liqaihi bil maut, atau menjumpainya, yaitu dengan mati. Menjumpainya juga maksudnya menjumpai balasannya. Wa innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarr. Engkau akan memperoleh apa yang engkau kerjakan, baik atau buruk. Au saufa talqa rabbaka bi amalik. Bisa juga
engkau akan menemui Tuhan engkau membawa amalan engkau. Wal kadhu juhdun nafsi, bukan juhdu, jahdun nafsi fil amal. Hatta ta'assarta. Al-kadhu adalah usaha keras, bekerja sampai memberi pengaruh. Kita Zoom, saya melihat udah usaha keras. Usaha keras. Usahanya isinya menangkap informasi. Informasinya dari Allah terkait yang gaib lagi. Nah, nanti kita melihat seberapa jauh pengaruhnya ketika Allah sedang bercerita kepada kita tentang kiamat, tentang hisab, tentang jaza, tentang kebangkitan. Ya, slide berikutnya, Pak. Rawa Abu Daud At-Tayalisi an Jabir bin Abdullah. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan hadis. Dia dari Jabir putra Abdullah. Jabir putra Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada apa kealingan ini? Karena Jibril, qala Jibril, kali ini ketutupan apa jamannya apa? Ini kenapa kok jaman? Turunin Pak Jamal, turunin. Iya, saya nggak bisa. Ya, Ustaz. Ada masalah apa, Ustaz? Turunin. Itu nutupin bacaan tuh sebelah kiri. Oh, Coba dinaikin bisa. oke, sudah. Iya, dah. Iya, qala Jibril. Jibril berkata, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan hidup sepuasmu. Ya Muhammad. Tuh, bukan buat Nabi Muhammad saja, buat kita juga. Fa innaka mayyit. Kau pasti mati. Mau 2 periode kayak, mau 10 periode kayak. Pasti mati apa enggak? Mati. Mau di PKI-in kayak. Wa ahbib ma syi'ta. Sukalah sesukamu. Ya, sukanya mau kuasa, jabatan, terus silahkan. Fa innaka mufariqu. Kau pasti berpisah. Wa'mal ma syi'ta. Lakukan sekehendakmu. Fa innaka mulaqi. Kau akan ketemu. Tuh ini dakwah ke mana itu? Ke para penguasa sebenarnya. Faqauluhu famulaqi ya'udu dhamir ilal amal min khairin aw syarrin. Kan kata-kata Jibril dalam hadis fa innaka mulaqi. Engkau pasti ketemu dengannya. Hu-nya ini kepada amal. Ketemu dengan amal, ini dijelaskan. Famulaqi ha ya'udu ilal amal min khairin aw syarrin. Baik atau buruk. Wakila ya'udu dhamir ala qawlihi rabbik. Dan juga ada yang berpendapat kembalinya kepada Allah, Rabbik, Tuhanmu. Ai fa mulaqi rabbak. Mulaqi rabbik, ya. Menemui Tuhan kau. Wa ma'nahu fayujazika bi amalika. Maka dia akan membalas sesuai amalmu. Wa yukafi'uka ala sa'yika. Dan dia akan menyempurnakan sesuai dengan usahamu. Membalas juga maksudnya. Summa dzakara ahwalan nas wan qisamahum ila fariqain yaumal qiyamah.
Kemudian Allah menyebutkan keadaan dan terbaginya manusia kepada dua kelompok pada hari kiamat. Faqala al-fariqul awal al-mu'minun. Tuh kita di dalamnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka yang diberikan. Nah, saya melihat bukan yang diberikan, yang menerima catatan mereka dengan kanannya. Ini bisa dua, diberikan, bisa menerima. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Cuma dilihat saja tuh buku di depan pintu, di loket, katakanlah gitu mau masuk. Oh iya, sudah. Itu namanya hisabai yasir. Hasabu hisabai yasir. Sudah dihisab, wayan qalibu. Maka dia pulang. Ila ahlihi, masuk kepada keluarganya. Keluarga bukan bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain saja. Tetapi keluarga orang beriman. Kan orang beriman satu keluarga. Masruro, dengan senang. Maka pada ketemu kita. Yang dulunya di mana kita suka ketemu waktu di dunia. Ai fa'amma man u'tiya kitaba a'malihi. Artinya mereka yang diberikan catatan amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya, wahumul mu'minun, yaitu orang beriman, fa innahu yuhasabu hisaban sahla. Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bi antu radu alaihi sayyi'atuhu summa yughfar. Apa dimaksud mudah? Ditunjukkan kesalahannya. Kemudian diampuni oleh Allah. Wa yatajawaz anha. Dan dilampaui. Umpamanya Pak Guru bagi rapot. Pak Guru bagi rapot. Ya, atau bagi hasil ulangan. Ya, kasih. Terus, nah ini enggak seberapa salahnya. Senyum lagi. Tapi kalau yang salahnya banyak, apalagi dilihat emang di kelas gagap. Ya, nggak tahu sama sekali. Ya, belum dibagiin hasilnya aja guru udah bisa memastikan. Wah, ini. Nah, itu hisabnya berat. Tapi ini lagi diceritain hisaban sahla. Yaitu disodorkan, ditunjukkan, tu'rad ditunjukkan keburukannya. Tapi kemudian diampuni. Nih, kemarin kamu nih lagi ujian di LPIK, nyontek umpamanya. Nah, itu diampuni. Wa tajawaz, dilampaui. Min ghairi ayyunakishahul hisab. Tanpa ditanya lagi, ngapa begini? Ngapa begini? Ngapa begini? Enggak. Wadzalika huwal hisabul yasir. Itu yang dimaksud hisab yang ringan. Ya, berikutnya. Rawa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Turmudi wa Nasa'i wa Ibnu Jarir. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi wa Nasa'i, Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah yang bicara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisab uziba. Nukis siapa yang ditanya pada hari hisab, itu udah tanda-tanda azab. Ya, azab dia. Qalat, Aisyah berkata dalam ceritanya, fakultu, aku bilang pada Rasulullah, afalaisa Allahu ta'ala
Afalaisallahu ta'ala qala. Nah, Isa bilang, bukankah Allah sudah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaba yasira? Qala. Rasulullah menjawab, laisa zalika bil hisab. Itu bukan hisab. Walakin dalikal arad. Itu cuma menunjukkan. Menunjukkan. Apa maksudnya? Kan dibagi-bagi buku catatan. Ada yang terimanya atau dikasihnya pakai tangan kanan, diterima juga pakai tangan kanan. Seorang beriman. Ada yang tangan kiri ngasihnya, terus diterimanya pakai tangan kiri. Bahkan dari belakang ngasihnya. Terimanya juga dari belakang. Bayang insya Allah. Itu mah bukan hisab. Gitu. Wa man nuqisal hisab yaumal qiyamah. Nah, baru. Yang dimaksud siapa yang ditanya. Nukis di debat sebenarnya. Paham di debat itu? Pada hari kiamat, pada hari hisab. Uziba. Maka dia udah dipastikan azab. Jadi saat kita menerima buku, itu belum hisab. Baru ditunjukkan. Tunjukkan buku, catatan. Nanti masuk pintu hisab. Nah itu baru dihisab. Terus dilihat. Ada hisaban yasiro. Yang tadi udah diterangkan. Apa itu? Tidak didebat. Tidak ditanya. Kalau dalam tradisi UIN atau IAIN, ujian skripsi, disertasi, atau tesis, itu dibahasakan munaqashah, tanya jawab. Ini dari mana nih ngambilnya nih? Kok nggak ada footnote-nya? Kurang lebih begitu. Ini bagaimana kamu bisa begini? Dijelaskan. Nah, nanti dalam hisab, kalau ada kayak begitu, itu uziba. Udah pasti gitu. Apalagi kemudian dia membantah, enggak, ini bukan pekerjaan saya. Ini atasan saya. Saya mah disuruh aja. Iya begitu. Kurang lebih. Wa hadzal ladzi yu'ta kitabahu bi yaminihi wa yuhasabu hisaba yasira. Inilah yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan lalu dihisab dengan mudah. Bil ardi, dengan menunjukkan. Yarji'u ila ahlihi wa asyiratihi fil jannah. Maka setelah dia dihisab dengan mudah, dia pulang kepada keluarganya. Maksudnya sama orang beriman, wa asyiratihi, baru nih keluarganya di surga. Muqtabitan, gembira, farhan masruro, sama senang. Bima a'tahullahu azza wa jalla, dengan balasan yang diberikan oleh Allah. Wa ma utiya minal khair wal karamah, serta kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan. Rawat Tabrani an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tabrani meriwayatkan dari mana? Dari seseorang bernama Sauban. Siapa Sauban? Budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membantulah. Annahu qala, bahwa Nabi bersabda, innakum ta'maluna a'malan la ta'rif. Ini la tu'raf, bukan ta'rif. Kalian melakukan amalan yang tak diketahui. Bayu sikul ghaib ayasuba ila ahlihi. Dan dia ragu bahwa dia akan mendapatkan pahala. Bukan pahala, pulang kepada keluarganya. Famasrurun au makzumun. Dia termasuk yang gembira atau sebaliknya. Saya ulangi nih, ada problem ini. Innakum ta'maluna a'malan la tu'raf. Kalian
senantiasa, ini karena fi'il mudhari, senantiasa melakukan amalan-amalan la tu'raf, yang tak diketahui, tak dikenal. Saya belum tahu maksudnya. Saya teruskan dulu. Wa yushikul ghaib ayyasuba ila ahlihi. Apa ini? Dia ragu. Bukan dia. Al-ghaibu jadi fa'il. Orang yang tak mengetahui amalan kamu itu ragu. Apa yang diragukan? Ayyasuba ila ahlihi. Dia bisa ketemu keluarganya apa enggak? Lalu kenapa? Famasrurun au makzum. Dia termasuk orang yang gembira, apa yang sebaliknya bersedih. Makzum pada mulanya artinya menahan. Wa huwa kazim. Udah kebayang menahan. Kan ada di Al-Quran wa huwa kazim. Tradisi Arab jahili, kalau kelahiran anak perempuan itu luar biasa marahnya. Kesel sama dirinya, sama nasibnya. Tapi dia tidak tampakkan. Dia tidak tampakkan. Dia tahan. Itu namanya kazim. Ya, kazuma bermakna sadda. Nah, ini cerita. Ada seseorang senantiasa melakukan amalan la tu'raf, yang tidak diketahui. Tidak diketahui dimaksud, yang saya belum pasti, kita belum baca terus. Apakah karena mengamalkannya rahasia, atau tidak diketahui ada dalam syariat apa tidak, gitu kemungkinannya. Lalu orang yang tidak mengetahui amalan dia, orang lain maksudnya, ragu apakah dia bisa pulang ke keluarganya, yaitu yang ada di surga. Maka dijelaskan famasrurun au maksum. Yang kayak begitu bergembira atau justru dia menahan, artinya tidak gembira. Coba kita lihat berikutnya Pak Jam. Nah, ini bandingan ayatnya adalah qaulu fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, ini. Adapun mereka yang diberikan kitabnya atau menerima catatan kitabnya dengan tangan kanan, maka dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Haknya litambih. Ha umnya namanya apa ya, saya lupa ini. Tapi makna globalnya, nih, baca catatan ini. Dia menyuruh, ha umqra'u kitabiyah. Si malaikat menyuruh sambil ngasih, nyuruh, nih baca. Terus habis baca, udah dia paham. Lalu dia berkata, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Waduh, saya mengira saya akan dihisab. Mulakin ketemu dengan hisab. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang kayak begitu akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Paham? Jadi betapapun dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia masih ngira-ngira, aduh, gimana ya, diterima apa enggak? Pas dihisab lolos,
fahuwa fi isyatir radiyah. Isyatir radiyah artinya masuk surga. Paham maksudnya? Iya, nanti boleh ditanya ya. Itu kelompok pertama mukminun. Wal fariqus tsani, kelompok kedua al kafirun. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri. Adapun mereka yang diterima, menerima dan diberikan catatan amalnya dari belakang, fasaufa yad'u suburo. Mereka akan berkata suburo. Suburo artinya halaka. Halaka artinya celaka. Kalau gitu, wah gawat ini. Saya dikasihnya dari belakang, gitu kan. Belakang. Terus dia terimanya juga udah tahu itu simbol. Simbol tidak baik catatannya. Lalu yang menerima tidak suka. Karena tidak suka disimbolkan lagi, dia terimanya begini dari belakang juga. Ya, lalu sambil berkata suburo. Suburo. Ya, suburo artinya celaka. Wa yasla sa'iro. Dan memang dia akan masuk ke dalam neraka. Wa amma man u'tiya kitaba. Man u'tiya kitabu a'malihi bishimalihi mewara'i zahrihi. Artinya mereka yang diberikan catatan amalnya dari belakang, mewara'i zahrihi, haisu apa ini? Haisu tusna yaduhu khalfahu. Di mana dia menyembunyikan tangannya di belakang. Wa yu'ta kitabuhu biha. Lalu dia memberikan kitabnya dengan tangannya yang disembunyikan di belakang. Fatakunu yaminuhu, maka tangan kanannya maglulah fi unuqihi, terbelenggu di kanan. Di pundak, di apa? Iya, di pundak, di leher. Unuk leher. Fa idza qara'a kitabahu, kemudian dia baca kitabnya, catatan amalnya, nada ya saburah, celaka, ai bil halak wal khasar. Summa yadkhulu jahannam, kemudian dia masuk ke jahanam. Wa yasla, yasla sama masuk, harran nariha, panas apinya dan dahsyatnya. Jadi orang-orang kafir nanti bukan cuma diberikan dari belakang, tapi menerimanya begini juga. Lalu diperjelas. Oh, tangan kanan sini di leher. Tangan belakang kanan, tangan kirinya belakang terimanya. Nggak usah dibayangkan kayak begitu. Walaupun kayak begitu dibayangkan nggak apa-apa. Ini namanya kinayah. Simbol dia sendiri terhadap amalan buruknya waktu di dunia, dia tidak suka sebenarnya. Itu dipastikan itu. Tidak suka. Dia yang bohong, yang zalim, yang mengkhianati ajaran Islam di mana dia Muslim, dia sebenarnya tidak suka. Kenapa? Karena dia bagaimanapun kan punya fitrah. Fitrah cenderung kepada yang baik. Karena amalan kemaksiatan, kedurhakaannya sudah luar biasa menutupi seluruh hatinya, akhirnya ketidaksukaan sebagai fitrah itu menjadi berganti dengan kesukaan. Jadi berbuat jahat bukan cuma berbuat zalim bukan berbuat zalim saja, khianat, bohong juga begitu, bukan, tapi udah menikmati. Menikmati.
akhirnya nanti pada saat hisab baru sadar dia nggak suka. Maka Allah simbolkan ketidaksukaannya itu dengan diterima dengan waro azhari di belakang. Gitu, terima. Itu simbol. Iya. Summa yadkhulu jannah. Wa nadhirul ayat yang serupa man utiya kitabahu bisimalihi. Adapun mereka yang menerima kitab catatannya dengan tangan kiri, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, seandainya aku tak diberikan kitab ini. Udah nggak usah lah, nggak usah diberikan lah. Saya udah tahu. Ujian tuh. Yang lain pada berebut ketika dibagikan hasilnya. Karena pengen tahu. Ada satu yang udah tahu betul, nggak usah dibagikan, udah tahu kayak apa hasilnya. Lah nggak penting lah, nggak usah. Gitu kurang lebih. Iya. Watakunu yami bukan itu. Summa yadkhulu jahannam. Bukan. Ya laitani lam utaki kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Udah saya nggak mau ikut hisab. Saya nggak tahu apa itu hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha. Seandainya hisabiyah maksudnya. Hari hisab itu kanatil qadiyah. Udah selesai. Ya. Kita nih. Kan pulang kampung nggak boleh. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa pulang kampung kalau udah larangannya berakhir. Ya dah. Ma'agna anni maliyah. Benar-benar harta yang dulu aku kumpulkan itu tak berguna. Wa ma yughni anhu maluhu idza. Itu juga dalam ayat lain, ya. Ma'agna anni maliyah. Tidak berguna harta yang aku kumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan yang dulu aku memiliki juga halak, binasa, nggak ada artinya. Iya, lihat birahi kekuasaan yang lagi ada sekarang. Berikutnya Pak Jamal. Masih ada. Summa dzakarallahu ta'ala sababain li'adzabihi. Kemudian habis itu Allah menyebutkan dua sebab kenapa disiksa. Qala innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dia itu karena dulu waktu hidup di dunia fi ahlihi di tengah keluarganya masrura. Senang kali ya. Baru anak kemarin terus pemilihan wali kota jadi. Terus dinobatkan sebagai teladan. Senang apa enggak itu? Mau apa? Enggak ada yang dia enggak bisa. Udah bisa nanjak nunjuk ya. Oke, coba. Ai innahu kana fid dunya farhan. Artinya dulu waktu hidup di dunia dia luar biasa gembira. Kemana-mana dikawal. Nggak ada yang ditakut. Malah justru orang pada takut sama dia. La yufakkiru fil awaqib. Saat itu dia sama sekali tak terlintas dalam pikirannya akibatnya. Yakni nanti di akhirat. Wala yakhafu mimma amamah. Dan dia tidak takut terhadap apa yang akan terjadi di depannya. Ya, bukan di belakang, di depannya, ini kiamat. Wa innama yattabi'u hawa. Dia benar-benar cuma ngikuti nafsu. Wa yarkabu syahwatihi. Menunggang syahwatnya. Ini udah jadi bahasa kita, ini bahasa politik malah. Jadi birahi politik. Bataran. Apa ini?
asyiron. Bataron artinya sombong. Asyiron jahat. Kenapa? Li'adami khuturil akhirah bibalihi. Karena tidak terlintas di dalam pikirannya, di dalam hatinya tentang akhirat. Fa'aqabahu zalikal farah. Maka hal itu yang mengakibatkan dia gembira. Al-yasir, kegembiraan yang dia rasakan di dunia, kayak apapun besarnya, itu kecil. Hazinan tawilan. Maka nanti dia akan mendapatkan kesedihan yang panjang. Itu satu. Dia mendapat azab sebabnya. Yang kedua, innahu zonna alla yahur. Alla yahur. Dia mengira dia tidak akan kembali kepada Allah. Ai inna sabab dzalika surur, sebab kegembiraan itu, wal bator, kesombongan, zonnuhu, prasangkanya, bi annahu la yarji ilallah, bahwa dia tidak pulang kepada Allah. Iyalah, orang anti Tuhan, wala yub'asu lil hisab wal iqab, nggak dibangkitkan untuk dihisab, diiqab, dihukum, wala yu'ad ba'dal maut, dan tidak dikembalikan, dibangkitkan setelah mati. Gitu. Summa raddallahu alaihi zannahu, kemudian Allah membantah prasangkanya itu. Bala. Iya. Belum selesai itu. Iya. Belum segitu. Bala kan iya. Ya apa? Tidak begitu, gitu. Iya, tidak begitu. Inna rabbahu kana bihi basira. Tuhannya sangat melihat. Ai bala innahu sayahur, artinya benar dia akan kembali. Wa yarji ila rabbih, pulang kepada Tuhannya. Wa sayu'iduhu Allahu kama bada'ah. Allah akan mengembalikannya sebagaimana Allah memulai, artinya menciptakan. Wa yujazihi, dan Allah akan membalasnya ala a'malihi, amalannya, khairiha wa syarriha, baik dan buruk. Fa innallaha rabbahu kana, nah ini dulu, basira, artinya mana dia? Bau kana bihi wa bi a'malihi aliman khabira. Sesungguhnya Allah Tuhannya adalah Maha mengetahui dan mengetahui segala amalnya. La yakhfa alaihi minha syai' khafiyah. Tak ada satupun yang tersembunyi. Wa fi hadza isyarah ila annahu la budda min darin lil jaza ghaira darit taklif. Atas dasar itulah maka Allah menjadi berkepentingan, gitu kurang lebih. Ada isyarat di sini bahwa harus ada hari pembalasan. Hari pembalasan nanti bukan hari kewajiban. Ya. Paham maksudnya? Nah, sekarang kita hidup di dunia adalah ada hari taklif. Hari-hari taklif, masa taklif. Darul amal namanya. Kalau nanti tidak darul amal lagi, nanti namanya darul jaza. Ya, nggak ada amal, nggak ada puasa, nggak ada sholat, nggak ada zakat. Ya, li'anna dzalika muqtadal ilmi tam wal qudrah wal hikmah. Sebab eksistensi hari pembalasan dalam pikiran itu adalah keniscayaan secara ilmiah yang paripurna. Atas apa? Atas kudrat dan hikmah. Atas kudrat, kuasa Allah dan hikmahnya. Ya, ada neraka, ada surga. Itu kan hikmah. Ya, ada lagi Pak Jamal.
Fiqhul hayat. Si banyak ya? Dikit, dua lagi. Dalatil ayat al-karimat ada mayati. Kesimpulan ayat di atas sebagai berikut. Min alamatil qiyamah. Pertama, tanda kiamat. Awalan tasaddu'us sama, pecahnya langit. Wa tafatturuha bil ghamam, dan tertutup awan. Wal ghamam mislus sahab al abyad, putih. Wasanian bastul ardi, terhamparnya bumi. Wa dakki jibaliha, hancur lebur gunungnya. Wa ikhraj amwatiha, orang mati semua dikeluarin. Wa takhalliha anhum, dan kosong, bumi jadi kosong dari semuanya. Wa kullu minas sama'i wal ardi tusghi wa tasma', baik langit maupun bumi semuanya mendengar. Wa tanqad, tunduk. Wa takhda', sama, tunduk. Li amri rabbiha, perintah Tuhannya. Wa huqqalaha an tasma' amroha, dan dipastikan dia akan dengar perintah, mendengar perintahnya. Jadi mendengar perintahnya. Nggak usah nanti, sekarang juga. Angin bertiup kemana itu diatur ya oleh Allah, dan dia dengar. Yakdahu kullu insan wa yat'abu fi hayatihi. Manusia bekerja keras dan berlelah-lelah dalam hidupnya. Summa yarji'u yaumal qiyamah bi'amalihi ila rabbih. Kemudian kembali pada hari kiamat membawa amalnya kepada Tuhannya. Ruju'an la muhalata, kembali yang tak mustahil. Famulaki rabbih, maka dia ketemu sama Tuhannya. Au mulaki amalihi, bisa juga dipaham ketemu amalannya. Qala Qatadah, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, putra Adam, innaka dhaka la dha'if. Kerja kerasmu sesungguhnya lemah. Faman istata'a ayyakuna kadhuhu fi ta'atillah falyaf'al. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa berusaha keras, kerja keras, taat pada Allah, falyaf'al, lakukan. Wala quwwata illa billah. Ingat, itu tak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Wa hadza dalil ala anna dunya daru ana wa ta'ab. Ini membuktikan bahwa dunia itu daru ana, tempat capek dan lelah. Wala rahah, nggak ada istirahat. Wala farah fiha, dan tidak ada kegembiraan. Maksudnya capek. Iya, lihat menteri capek enggak? Apalagi menteri pendidikan. Bagaimana caranya bikin buku sejarah yang baru? Capek. Ya, berikutnya. Yang ketiga, annas fariqan yaumal qiyamah. Manusia cuma ada dua golongan pada hari kiamat. Su'ada, mu'minun. Yaitu yang bahagia, orang beriman. Wasqiya, dan menderita, kufar, orang kafir. Amal fariqul awal, kelompok pertama, fahumul ladina yu'tuna kutuba a'malihim bi'aimanihim. Yaitu mereka-mereka yang menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Wa yu'riduna ala rabbihim ardan la munaqashata fihi. Kemudian ditunjukkan di hadapan Tuhannya dan tidak ada munaqashah, tidak ada pertanyaan. Wa yatajawazullahu anhum, dan Allah memaafkan. Wa yarji'una ila ashiratihim masrurin. Lalu mereka kembali kepada keluarga mereka dengan bahagia. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami semua ini seperti mereka-mereka itu. Wa ammal fariqus tsani, adapun kelompok kedua, fahumul ladina yatanawaluna kutuba a'malihim bisama ilihim mubasyarah. Kelompok kedua yaitu mereka yang memperoleh catatan amal mereka dengan tangan kiri
langsung. Au bisyama ilihim miwara zuhurihim. Bisa juga maknanya pakai tangan kiri tapi dari belakang. Fayunadauna bil halak ala anfusihim. Maka mereka pada berkata celaka. Fayaqulul wahid minhum. Satu di antara mereka berkata, ya wailah. Ada juga yang berwailah. Wailah yakni celaka. Ya sabura. Ada juga yang bilang sabura. Wasabur al halak wal khasar. Halak artinya binasa, khasarah ya rugi. Summa yadkhuluna an-nar hatta yasilu harraha. Kemudian mereka masuk ke neraka sampai ke dalamnya. Wa sababu khasari hadzal fariq, sebabnya kerugian kelompok ini al-battar fid dunya. Sombong. Battar sombong. Wa inkarul ma'ad wal hisab, mengingkari kembali kepada Allah dan hisab, wal jaza, mengingkari balasan, wassawab wal iqab, mengingkari pahala dan dosa. Wallahu khabirum bihim, Allah maha tahu dengan mereka. Alim, maha mengetahui, bi anna marja'ahum ilai, bahwa tempat kembali mereka adalah kepada Allah. Jadi sombong dimaksud bukan cuma dengan kata-kata. Kata-kata udah sombong tingkat rendah. Paham? Tapi udah pada perbuatan. Bukan mereka nggak tahu diomongin oleh rakyatnya, tahu. Dibilang begini, begitu, begini, tahu. Tapi itu udah dianggap angin lalu. Atau bisa jadi dia kesal maka muncul dendam, dibikinlah aturan yang menyengsarakan. Umpamanya, itu luar biasa. Ya, kenapa begitu? Karena hati mereka udah ketutup. Balrana ala qulubihim. Tutup. Ya, masih ada Pak Jamal? Slide terakhir, Ustaz. Iya. Terakhir kayak mau lebaran aja nih. Wal farhun manhi, ada kegembiraan yang dilarang. Ma yutawalladu minal batari wat tarofi, ya. Haknya nggak usah itu. Kegembiraan yang dilarang, tidak boleh maksudnya, adalah kegembiraan yang dilahirkan dari sombong. Tarof pada mulanya berlebihan. Tapi di sini sama sombong. Ya, seneng kalau ngelihat orang lain terhina, ngelihat orang lain sengsara, seneng kali. Tuh, seneng. Ya. Karena tokoh-tokoh udah dijeblosin di penjara, mereka seneng apa enggak? Seneng itu. Nah, itu yang terlarang, jangan kita. Kita jangan begitu. Nanti di di akhirat ditunjukkan oleh Allah. Tapi sejauh bahwa kegembiraan kita nih yang mukmin karena mereka mendapatkan kesengsaraan selama dia mencaci, membuli, itu mah positif. Paham itu? Nabi Muhammad pernah gembira mendengar ada musuhnya yang luar biasa masuk Islam. Namanya Hamasah kalau nggak salah ya, gitu. Apa kegembiraannya? Sampaikan salam saya sama dia, gitu. Senang. Bahkan Ali bin Abi Thalib bukan cuma senang terus kirim salam, bukan. Tapi dia sujud syukur. Tuh gitu. Maka dalam fenomena kekinian yang ada umpamanya terjadi seperti itu, boleh sujud syukur. Kenapa? Karena sujud syukur kan itu nikmat. Mana nikmatnya?
terhindar dari bahayanya yang luar biasa. Iya. Oke, kita teruskan. Lalladzi yakunu minar ridha bil qada wa min husul. Saya ulangi dari awal. Wal farhul manhi anhu ma yutawalladu minal batari wat taraf. Lalladzi yakunu minar ridha bil qada wa min husuli ba'dil kamalat wal fadail an-nafsiyah. Gembira yang dilarang adalah gembira yang dilahirkan karena sombong dan berlebihan. Bukan. Nah, laknya itu bukan. Bukan gembira yang lahir karena ridho dengan kodok. Ridho dengan kodok. Paham maksudnya? Dengan ketetapan. Atau mendapatkan sebagian kesempurnaan dan karunia yang bersifat jiwa. Liqaulihi ta'ala, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tuh. Dia dapat nikmat karunia. Ini kan karunia dari Allah dan kasih sayangnya. Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, boleh tuh gembira. Gembira. Oke, paham gembira ini? Bisa membedakan ya. Qala Ibnu Zaid berkata, wasafallahu ahlal jannah bil makhafah wal huzn wal buka wasyafaqah fid dunya. Allah memberikan gambaran ahli surga yaitu dengan rasa takut, sedih, menangis, syafaqah, musfikun, takut juga di dunia. Itu ahli surga. Boleh dirasa-rasa. Fa'aqabahum bihin na'im wassurur. Maka kemudian Allah akan memberikan balasan. Aqabah artinya mengiringi. Balasan apa? Kenikmatan dan kegembiraan fil akhirat, di akhirat. Wa qara'a qaulullahi ta'ala. Kemudian Ibnu Zaid membaca firman Allah, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Di surga tuh. Kenapa masuk surga? Sebab dulu kami di dunia bersama keluarga. Keluarga maksudnya umat Islam. Musyfiqin. Dikepung rasa takut. Rasa takut kayak di India. Kayak di Uighur gitu kurang lebih. Famannallahu alaina. Maka Allah memberikan nikmat kepada kami. Wa waqana azabas samum. Maka Allah kemudian menjaga kami dari azab. Samum. Yakni yang keras. Samum dari kata sam. Yakni ya mengerikan. Summa qala wasafa ahlan nar bisurur fid dunya. Allah menggambarkan ciri-ciri ahli neraka di dunia dengan gembira. Wadhahak, pada ketawa. Fiha, di dunia. Wattafaqquh, poya-poya. Benar? Poya-poya. Kemarin itu habis Mahkamah Konstitusi memenangkan. Luar biasa mereka gembira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Faqala, maka mereka berkata dulu waktu di dunia gembira, terus diazab. Qauluhu ta'ala bala ailatub la yab'asanna. Bala, benar bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Dalil alal jazmi biwuqu'il ba'si. Ini adalah bukti atau dalil kepastian terjadinya kebangkitan. Wa annahu darul adlil mutlak. Karena kebangkitan diiringi dengan keadilan mutlak alladzi yanalu fihi kullu insan. Di mana semua manusia memperoleh jazaa amalihi. Balasan amalnya. Khairan aw syarran. Baik atau buruk. Takkid wuqu'il qiyamah, penegasan terhadap terjadinya kiamat. Wa mayat ba'uha, dan yang mengiringinya minal ahwal, berupa hal-hal yang menakutkan. Iya, berikutnya. Oh, alhamdulillah. Rabbil alamin.
Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Penjelasannya sungguh padat ini hari ini. Padat banyak. Saking padatnya, Pak Edi tidur udah sampai mana, Pak? Baik. Tidur kan matanya, tapi kan kupingnya enggak. Iya, betul Ustadz itu. Matanya tidur, betul. Bukan kuping yang tidur. Alhamdulillah dibelain. Baik. Oh. Baik, alhamdulillah. Barangkali ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah paham semua Ustaz, alhamdulillah. Bu Tati mau bertanya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Mau bertanya, Ustaz kapan selesainya? Gitu. Kalau anak-anak sekolah dulu ditanya, Pak kapan mau bertanya? Kapan pulangnya Pak? Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, kemungkinan ini Ustaz hari ini jamaahnya sedikit, mungkin mereka lihat di YouTube aja nanti. Iya. Ada YouTube-nya ini.